Makhluk ini pertama kali muncul di planet kita sekitar 1 miliar tahun lalu. Ia tumbuh subur di lingkungan lembab, hampir dimanapun, bisa saja ada di gudangmu saat ini juga. Kurasa kamu sudah mengira kalau kita lagi membahas kapang atau jamur. Kapang adalah sejenis jamur yang menyebar melalui partikel-partikel kecil yang bergerak di udara. Spora ini mirip biji pada tumbuhan meskipun jauh lebih kecil. Kadang spora ini bisa nempel di pakaian atau bulu hewan dan menempuh jarak yang jauh tanpa terlihat. Spora ini bahkan bisa bertahan di lingkungan keras dan mulai tumbuh saat mendarat di tempat yang cukup air, makanan, dan oksigen. Kapang memiliki banyak warna dan tiap warna mewakili jenis tertentu. Biasanya kamu bisa nemu kapang merah atau oranye di luar rumah. Jenis kapang pink suka hidup di kamar mandi, di residu sampo atau sabun. Kapang hitam atau hijau adalah jenis yang paling sering kamu temui di rumahmu. Nggak kayak tumbuhan yang berfotosintesis, kapang tumbuh pada materi yang bisa dicernanya. Satu spora kecil saja cukup kuat untuk membahayakan beberapa orang. Tapi di dunia ini ada lebih dari 100.000 jenis kapang yang berbeda dan gak semuanya berbahaya bagimu. Kamu baru nyadar di sandwichmu ada sesuatu yang berwarna hijau ya? Tapi yang kena cuma sebagian kecil. Jadi gimana kalau dipotong aja? Jangan, itu masih bisa beresiko loh. Titik-titik kehijauan kecil yang kamu lihat memang ada di permukaan roti dan kamu bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tapi di dalam roti, yang tersembunyi mungkin aja lebih banyak lagi. Tapi kalau kamu udah terlanjur menggigit bercak hijau jamur itu, jangan buru-buru ke kamar mandi dan menggosok lidahmu dengan sabun antibakteri. Mungkin sebelumnya, kamu juga pernah gak sengaja makan kapang. Kapang mudah tumbuh di makanan lunak berpori seperti roti, buah, dan sayuran. Jadi menelan sedikit kapang itu gak masalah selama sistem imun kamu kuat. Kamu akan mencernanya seperti makanan biasa, dan kalau kamu merasa mual sehabis menelannya, kemungkinan besar itu karena rasa kapang yang aneh, bukan karena ada zat berbahaya yang menyebar ke seluruh tubuhmu. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan kalau kamu melihat ada kapang di rotimu adalah jangan pertaruhkan kesehatanmu. Buang aja rotimu itu. Kapang suka tinggal di makanan sisa seperti daging, unggas, kaserol, biji-bijian, pasta, keju cottage dan krim, yogurt, dan krim asam. Kapang lebih mudah menembus makanan lunak, jadi ia juga suka buah-buahan dan sayuran seperti stroberi, persik, dan tomat. Selai dan jeli juga sasaran empuk lain bagi jamur ini karena ia senang berkembang di makanan manis dan bergula. Ya ampun! Tapi kapang nggak selalu jahat dan merusak makan siangmu kok. Kamu harus berterima kasih sama jamur ini atas rasa lezat keju biru seperti gorgonzola, roquefort, dan blue. Keju camembert dan brie nggak akan selezat itu tanpa kapang putih di permukaannya. 99,99% keju terdiri dari susu dan pembuat keju menumbuhkan kapang baik di dalam atau di luar keju tergantung pada jenisnya. Tapi kalau kamu nemu jamur di keju yang harusnya nggak mengandung jamur seperti keju cheddar, parmesan, atau swiss, artinya jamur yang ditambahkan ke keju untuk memberi cita rasa sudah terkena oksigen. Kapang ini juga mulai bereproduksi serta memecah lemak dan protein tanpa kendali. Bagian yang terkena jamur harus kamu potong pakai pisau dengan hati-hati, jangan sampai tersentuh ya. Sisa kejunya tetap bisa kamu makan kok. Kecap nggak mungkin bisa diproduksi tanpa kedelai yang difermentasi. Dan ini terjadi berkat jamur jenis tertentu. Penggemar salami harus berterima kasih pada jamur untuk rasa unik yang diberikannya pada daging dan mencegah daging mengering terlalu cepat. Jamur juga sudah menyelamatkan jutaan nyawa loh. Jamur penicillium membantu membuat terobosan dalam ilmu kesehatan karena bisa menghasilkan penisilin yang terkenal itu secara alami. Penisilin ditemukan tanpa sengaja oleh peneliti Alexander Fleming di tahun 1928. Beberapa jenis kapang juga bisa membantu kamu di kebun untuk membuat mulsa. Orang-orang yang hobi berkebun menghabiskan waktu bertahun-tahun membuat humus untuk dipakai sebagai kompos. Mereka percaya ini bisa memperbaiki kualitas tanah. Untuk mencegah kapang mengambil alih makan siangmu, simpan makananmu dengan ditutup plastik wrap di kulkas. Jangan simpan makanan yang mudah busuk di kaleng kemasannya ya, tapi masukkan ke dalam wadah kedap udara.
Catat apa yang kamu simpan di kulkas, sebaiknya jangan menyimpan makanan sisa lebih dari 3-4 hari. Jaga kebersihan kulkasmu, gunakan serbet, handuk, spons, dan alat pel yang baru dan bersih. Kalau kamu mencium ada bau apek, artinya kapang sudah mulai tinggal di dapurmu dan berencana untuk mencemari makananmu. Tapi gimana kalau kapang menyebar di area lembab dalam rumahmu? Mungkin kamu gak akan segera melihat konsekuensinya terhadap kesehatanmu, tapi mungkin akan muncul dalam jangka panjang. Saat kapang tumbuh, spora dan fragmen-fragmennya bisa menghasilkan zat yang mengiritasi di udara dalam rumahmu. Tergantung pada sensitivitasmu, kamu akan merasa bernapas jadi lebih sulit. Dan karena kapang akan berangsur memecah mineral di rumahmu, akan ada lebih banyak debu dan partikel lain di udara. Saat mencoba menyingkirkan kapang jahat di rumahmu, mungkin kamu gak sengaja menyentuhnya tanpa perlindungan. Jamur ini gak akan membahayakan nyawamu, tapi jangan sampai dia tetap nempel di tanganmu ya. Pertama, bersihkan tanganmu memakai sabun antibakteri secara menyeluruh. Bersihkan sela-sela jari dan punggung tanganmu, gosok juga bagian bawah kukumu. Kalau sporanya nggak bisa kamu jangkau, gunakan tusuk gigi, lalu bersihkan tangan dengan sanitizer kuat. Langkah terakhir, bilas tanganmu dengan sabun cair di air mengalir. Sekali lagi, jangan lewatkan area di sela-sela jari dan bawah kukumu. Jangan sentuh wajahmu sampai tanganmu benar-benar bersih ya. Kamu nggak mau kan menghirup spora kapang tanpa sengaja? Pakaian yang kamu pakai saat bersinggungan dengan kapang harus segera dilepas dan dicuci. Mustahil deh kalau mau bikin rumahmu bebas kapang, tapi kamu bisa bikin rumahmu jadi kebal terhadap penyusup jahat itu. Periksa rumah dan cari area bermasalah, bisa jadi genangan air di gudang, noda air di langit-langit, atau jendela yang selalu lembab. Atasi masalah itu dan pasang ventilasi yang bagus di rumah. Unit AC dan dehumidifier akan membantu. Buka jendela saat memasak atau mandi agar uap lembab bisa keluar dan pastikan talang atapmu dibersihkan dan diperbaiki secara teratur. Beli alat pengukur kelembapan dan awasi kelembapan di dalam rumah. Idealnya, kelembapan harus di antara 30-60%. Selalu singkirkan pakaian basah dari mesin cuci, kecuali kalau kamu mau berbagi pakaian dengan jamur. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menjemurnya di udara segar di luar dan tunggu sampai benar-benar kering sebelum dimasukkan lemari pakaian. Sekali-sekali, kosongkan dan angin-anginkan laci dan lemari pakaian yang jarang kamu buka. Jangan tinggalkan lantai dan dinding kamar mandi dalam keadaan basah setelah kamu mandi. Bersihkan rumahmu secara teratur, maka kapang jahat gak akan punya peluang hidup. Tanah lembab dalam pot tanaman hiasmu adalah impian para jamur. Supaya tetap aman, jangan menyiram kebanyakan dan pastikan udara segar memasuki ruangan tempat tanaman hiasmu berada. Kalau kamu melihat ada jamur yang mulai tumbuh di tanamanmu, campur 2 sendok makan cuka putih dan sedikit air dalam botol semprot, aplikasikan pada tanaman. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama dengan sesendok makan soda kue. Ada mitos umum bahwa pemutih bisa membantu menyingkirkan kapang, tapi kenyataannya ini cuma membantu menghilangkan jamur yang kelihatan. Sporanya akan bertahan dan terus menyebar. Tergantung pekerjaanmu ya, kamu mungkin juga bakal nemu kapang di tempat kerja. Tempat-tempat dengan ventilasi buruk, rumah kaca, pertanian, dan bahkan toko-toko buku serta perpustakaan termasuk zona yang berisiko. Kertas mengandung selulosa dan ini sumber makanan sempurna bagi kapang jenis tertentu. Buku-buku lama yang sudah disimpan di ruangan lembab selama bertahun-tahun bisa menyembunyikan jutaan spora kapang. Aturan untuk melindungi diri di tempat kerja hampir sama dengan di rumahmu. Bersihkan secara teratur, keringkan permukaan lembab, dan jika memungkinkan, pakai sarung tangan pelindung kalau kamu harus bersinggungan dengan kapang. Cie, yang baru bangun tidur, pasti abis jogetan di pesta semalam suntuk ya? Mataharinya udah tinggi tuh. Saat melirik ke jam dinding, kamu kaget bukan kepalang. Waduh, udah siang bolong. Jadi males deh kalau mau beli jajan. Padahal perutmu udah mulai keroncongan. Mau sarapan pun udah kesiangan banget. Ya udah deh, buka kulkas aja. Kali aja masih ada makanan. Bau apaan nih? Lah itu yang dibungkus plastik keju bukan sih? Ya, kulkasnya kosong melompong ternyata. Harus belanja deh, tapi jauh. Ya udah sih, nggak ada pilihan lain.
Makanan yang dihinggapi jamur memang biasanya sudah basi, tapi kalau keju nggak gitu juga kok. Buang aja bagian yang ditempeli jamur, sisanya masih bisa dimakan. Kalaupun ada yang termakan, tenang aja, kebanyakan keju kan memang sudah mengandung jamur. Malahan, makhluk hidup kecil ini punya andil penting dalam proses pembuatan keju. Ya, tapi tetap ada kecualinya loh ya. Hati-hati kalau warnanya abu-abu kehitaman. Kalau kamu melihatnya, cepet-cepet buang dan beli lagi yang baru deh. Kamu punya teman yang berasal dari Sardinia nggak? Neneknya baru mengirimkan makanan khas dari pulau itu, keju busuk alias keju belatung. Pembuat keju Sardinia memang sengaja membiarkan kejunya sampai sangat busuk. Tada! Jadilah makanan terkenal yang terasa pedas dan membakar lidah. Sebetulnya, bahan makanan ini dilarang di berbagai negara. Nah, sebelum mengonsumsi keju yang kamu ambil dari kulkas, sebaiknya periksa dulu. Kalau sampai ada hewan mungil yang bergerak-gerak, bisa berabe kan? Pas lagi bikin omelet, kamu kehabisan bumbu ya? Coba deh, siapin cangkang telur organik, rebus, kemudian panggang pada suhu 205 derajat Celcius. Setelah teksturnya kering, haluskan hingga menjadi bubuk. Nah, tinggal masukin deh ke omelet buatanmu. Selain murah, cangkang telur juga kaya akan kalsium, jadi bisa jadi alternatif. Dalam keadaan darurat, selalu siapin tenda, selimut, dan lampu. Kamu bisa camping di hutan, jangan takut kelaparan, kan tersedia banyak kulit kayu. Bahkan nenek moyang kita sudah makan kulit pohon sejak dulu. Kulit kayu manis jadi primadona loh. Kamu pasti seneng banget ya kalau tiap kali habis makan, nggak perlu repot-repot nyuci piring dan alat makan lainnya. Ya, tinggal dimakan aja juga beres. Konsep ini sudah lama ada kok. Berbagai alas makanan memang bisa dimakan, misalnya kulit tortilla dan contong es krim. Malahan ada loh perusahaan di India yang sudah membuat peralatan makan seperti ini selama lebih dari 10 tahun. Bahan bakunya dari beras, tepung gandum, dan millet. Wah, kenapa nggak sekalian bikin loyang kue yang bisa dimakan ya? Ingat gak, waktu kecil dulu kamu suka makan yang aneh-aneh? Misalnya, kapur. Temenku gitu soalnya. Kapur murni cuma mengandung kalsium karbonat. Zat ini tidak memberi manfaat kesehatan khusus, tapi juga tidak beracun dan membahayakan tubuh. Orang-orang yang mengonsumsi kapur biasanya mengalami gangguan makan yang disebut paika. Akibatnya, mereka bisa memakan benda yang sudah jelas tidak ada nutrisinya. Dalam kondisi ini, mereka juga bisa makan kertas. Salah satu alasannya, ya karena berserat dan mungkin mereka juga kekurangan serat. Kertas tidak bernutrisi sama sekali. Selain itu, diolah dengan bahan kimia loh. Mending jauh-jauh deh. Orang makan tanah liat juga nggak begitu bikin melongo kok. Di beberapa belahan dunia, tanah liat dikonsumsi untuk mengatasi kekurangan zinc. Tentunya bukan sembarang tanah liat dong, tapi tanah yang telah dimurnikan dan layak dikonsumsi. Lumpur? Saat masih bocil, kamu pasti pernah kan main masak-masakan dengan lumpur di halaman rumah? Lumpur memang bukan menu diet harian kita, tapi menurut keterangan dari ahli gizi, lumpur tidak membahayakan kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit. Tanah liat dan lumpur mengandung banyak mineral, tapi kalau di dalamnya tidak ada bahan kimia. Dandelion termasuk bunga layak konsumsi yang paling menyehatkan. Di dalamnya terdapat berbagai vitamin, zat besi, dan antioksidan. Nutrisinya banyak banget. Plusnya lagi, bunga ini gampang dicari. Kita memang perlu jauh-jauh dari kaktus ya, durinya itu loh. Tapi kalau kita tahu cara membersihkan dan mengolahnya, tanaman ini bisa berubah jadi hidangan penutup, salad, sup, roti, minuman, dan masih banyak lagi. Rasanya emang agak lengket-lengket gitu sih. Kalau kamu mau nyoba, bersihin semua durinya, jangan sampai ada yang tertinggal. Saat lagi jalan santai sambil lihat-lihat ke atas, apa kamu pernah kepikiran, wah bisa jadi menu makan malamku tuh? Enggak ya, padahal sarang burung yang bisa dikonsumsi ngehits juga loh di beberapa negara. Kandungan gizinya banyak, rasanya unik, dan terbuat dari air liur burung. Para pemanen sarang burung ini harus menantang maut untuk mengambilnya. Belum lagi, proses ngolahnya juga rumit. Kalau kamu tertarik mau beli, siapin dompet yang tebal deh, karena harganya bisa sampai 60 juta rupiah per setengah kilogramnya. Barang mahal yang satu ini juga bisa dikonsumsi, emas. Tapi jangan asal ambil kalung mamamu, lalu kamu melahapnya mentah-mentah loh. Nah, serbuk dan untayan emas sering digunakan untuk menghias makanan, khususnya hidangan penutup.
Emas bersifat inert atau tidak menyebabkan reaksi kimia di dalam tubuh sehingga bisa langsung melewati sistem pencernaan tanpa terserap tubuh. Apa kamu rela nambang emas seupil cuma untuk dimakan? Di beberapa tradisi, orang biasa merebus, melunakkan, dan memakan kulit hewan saat kehabisan makanan. Apa kamu mau nyoba? Mending janganlah. Kulit yang beredar di pasaran saat ini diolah dengan bahan kimia. Saat kebetulan melihat tarantula, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu lagi di warung tarantula di Kamboja, langsung makan aja. Tarantula goreng menjadi kudapan klasik Kamboja. Menurut mereka, rasanya kriuk-kriuk mirip kepiting. Beneran? Tarantula jelas lebih berdaging daripada belalang yang juga menjadi menu makanan di beberapa wilayah Asia dan Amerika. Penduduk Gunung Kidul Yogyakarta juga mengonsumsinya. Kedua hewan ini memang bisa dimakan dan mengandung banyak protein. Jangkrik juga sama, tapi harus dibudidaya dan diolah secara khusus. Jangan sembarang ambil belalang lalu melahapnya ya. Oh iya, katanya rasa belalang mirip-mirip seperti sarden loh. Penasaran pengen icip nggak? Saat rebahan santuy di depan TV, kamu masih kebingungan milih snack yang paling cocok buat menemani acara nonton maratonmu. Gimana kalau choco chip aja? Oke juga tuh. Cobain cracker tawon aja kalau gitu. Biskuit berbahan tawon ini berasal dari Jepang. Untuk dibuat cookies, serangga ini dibudidayakan secara khusus. Jadi bukan asal tawon yang bisa ditangkap dengan jala ya. Bahan makanan unik ini juga berasal dari Jepang. Kamu pasti nggak asing dengan ikan buntal kan? Ikan ini harus diolah oleh chef terlatih karena mengandung racun. Seporsi ikan buntal dibanderol dengan harga sekitar 1,7 juta rupiah. Setelah sang chef memfiletnya, bagian yang beracun kemudian dibuang di kontainer logam lalu digembok. Selanjutnya, racun ini dibawa ke pasar ikan bersertifikat untuk dibakar. Toksinnya terlalu berbahaya kalau cuma dibuang ke tempat sampah biasa. Kamu ingin berprofesi sebagai pengumpul telur semut? Tapi kalau kamu harus mengumpulkan sampai 1 kilogram, semoga nggak perlu nunggu sampai jamuran deh. Nah, coba aja pindah ke Laos, biar kamu tahu sendiri. Di sana ada sejenis sup unik karena terbuat dari telur semut putih. Konon, rasanya agak mirip dengan udang. Mungkin kamu mau nyoba atau lebih milih sup udang yang asli aja. Telur 1000 tahun berasal dari Tiongkok. Tapi umurnya nggak selama itu kok, kan itu cuma nama aja. Proses pengolahannya biasanya cuma selama beberapa bulan, tapi metodenya sangat menarik. Telur dibenamkan di dalam tanah liat atau lumpur. Teknik ini memang sudah mereka terapkan selama berabad-abad agar semua manfaat telur bisa dinikmati. Terus, isi telurnya akan seperti apa ya? Amonia dan belerang akan terakumulasi di kuning telur, lalu di cangkangnya akan muncul pola mirip bulir salju berwarna putih kekuningan. Amonia juga membuat telur ini berbau menyengat. Oh, akan seenak apa ya makan makanan berbau busuk?